Halo Lur, kembali lagi di channel Seno On bersama gua Seno. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film yang dirilis pada tahun 2013 berjudul Love Lesson. Secara singkat film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita komposer yang sedang mengalami masa sulit untuk menulis lagu, hingga pada suatu hari wanita tersebut bertemu dengan seorang mahasiswa yang membuatnya kembali menemukan inspirasi untuk menulis lagunya. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Love Lesson 2013. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Sohee yang sekaligus merupakan penulis lagu dan produser rekaman, di mana saat itu Sohee terlihat menghadiri sebuah pesta kecil yang diadakan oleh salah satu rekan kerja sekaligus kekasih gelapnya yang bernama Jungso. Akan tetapi karena merasa kurang nyaman Sohee pun akhirnya hanya sekedar basa-basi saja dan langsung pergi dari pesta itu. Lalu beberapa saat kemudian Jungso pun terlihat mengikuti Sohee ke apartemen untuk meminta jatah. Namun di waktu yang sama seorang pemuda bernama Johan pun tanpa sengaja memergoki mereka yang sedang ngencerit di lift apartemen. Kemudian pada esok harinya Sohee pun terlihat pergi ke studio tempat kerjanya untuk mengecek pekerjaan dari editornya yang bernama Bobby yang ternyata belum juga selesai. Dan karena hal tersebut Sohee pun nampak mulai stres karena lagu barunya yang ditagih oleh pihak manajemen belum juga selesai. 뭔데 아침부터 호들갑이야? 야, 은희수. 징징대지 좀 마, 어? Singkat cerita pada malam itu Sohee yang baru saja pulang pun tanpa sengaja melihat Johan yang sedang memadu kasih dengan pacarnya yang bernama Yuri di depan apartemen, di mana Johan yang sedang kepengen pun terlihat ingin mencolek gunung kembar milik Yuri namun Yuri menolaknya. 뭐야? Setelah itu ketika hendak menaiki apartemen tanpa sengaja mereka pun berada di satu lift yang sama, namun karena teringat dengan pertemuan mereka sebelumnya di sini Johan pun terlihat sedikit canggung, berbeda dengan Sohee yang terlihat tertarik dengan Johan. Setelah itu pada esok harinya Johan bersama temannya yang bernama Tony pun terlihat sedang mengikuti pelajaran seni rupa di kampus. Namun di sini Johan pun malah terlihat tidak bisa fokus karena selain objek yang sedang digambar adalah wanita tanpa kain, Johan pun ternyata juga terbayang sosok Sohee. Sementara itu di tempat berbeda Sohee pun terlihat sedang memarahi Bobby karena telah merekrut seorang vokalis yang memiliki suara pas-pasan. Namun di sini Bobby pun mengatakan bahwa dirinya sengaja merekrut penyanyi tersebut karena memang dana yang diberikan oleh Sohee terlalu kecil, dan jika Sohee menginginkan vokalis yang bagus maka Sohee harus mengeluarkan dana yang lebih besar. 황 PD, 귀가 이제 완전히 갔구나. Pusing dengan masalah kerjaan Sohee pun akhirnya memutuskan untuk menenangkan pikiran di sebuah bar dangdut. Namun di sana Sohee pun malah bertemu dengan Jungso yang kemudian mengajak pergi ke mobil untuk melakukan pengenceritan. Namun karena sedang bad mood Sohee pun akhirnya menolak dan pergi meninggalkan Jungso sendirian. Singkat waktu ketika sedang membeli beberapa botol minuman di supermarket Sohee pun tanpa sengaja kembali melihat Johan. Namun ketika berusaha ingin menyapanya di sini Sohee pun langsung menghentikan niatnya tersebut karena melihat ekspresi stres dari Johan yang seperti sedang banyak masalah. Di sini Sohee yang penasaran dengan Johan pun diam-diam kemudian terlihat memperhatikan anak muda itu dari dalam mobilnya. Lalu setelah Johan pergi Sohee pun tiba-tiba mendapat sebuah petunjuk atau inspirasi untuk menulis lagu barunya. Singkat cerita Sohee pun terlihat mendatangi sebuah kampus untuk melakukan seminar guna menggait minat para mahasiswa untuk menjadi vokalis. Dan entah kebetulan atau tidak di sini kampus yang didatangi Sohee ternyata adalah kampus dari Johan. Lalu Johan yang melihat Sohee datang ke kampusnya pun tanpa pikir panjang langsung mengikuti acara seminar tersebut. 야, 나 진짜 저런 여자랑 이 새끼. Namun di tengah acara seminar itu Johan yang duduk paling depan pun terlihat malah gagal fokus hingga mulai berimajinasi karena melihat lipatan gunung kembar milik Sohee.
lalu untuk menghindari hal-hal yang tidak semestinya Johan pun kemudian pergi ke toilet. 제가 준비한 강연은 Singkatnya setelah acara selesai Tony pun terlihat mengajak Johan untuk meminta nomor dan alamat rumah milik Sohee dengan alasan mereka ingin belajar musik. Namun ketika Tony hendak mencoba menghubungi nomor itu Tony pun ternyata tidak mendapat respon dari Sohee. Sementara Johan yang melihat hal tersebut terlihat biasa saja karena Sohee ini memang tetangganya. Singkat waktu ketika sedang belajar Johan pun tiba-tiba merasa penasaran dengan Sohee hingga akhirnya mencoba menghubunginya. Namun ketika panggilan darinya tersebut diangkat oleh Sohee, Johan pun langsung mematikan teleponnya karena ibunya datang. Sampai pada akhirnya untuk mengobati rasa penasarannya Johan pun terlihat memberanikan diri untuk datang ke kamar apartemen milik Sohee. Namun setibanya di sana Johan pun lagi-lagi malah dibuat gagal fokus karena melihat gaya berpakaian Sohee yang minim bahan. Di sini Sohee yang dari awal memang tertarik dengan Johan pun beberapa kali terlihat memancing Johan dengan gerak-geriknya, dan puncaknya Sohee pun terlihat meminta Johan untuk memegang gunung kembar miliknya ketika mengajari anak itu bermain piano, dan di sini Johan pun terlihat hanya bisa menelan ludah. Kemudian karena waktu sudah cukup malam Johan pun akhirnya memutuskan untuk pulang dari apartemen milik Sohee. Namun setibanya di kamar Johan yang merasa menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan ketika di rumah Sohee pun akhirnya memutuskan untuk olahraga tangan sembari berimajinasi. Singkat cerita semenjak malam itu hubungan Sohee dengan Johan pun akhirnya semakin dekat dan Johan pun juga terlihat semakin berani kepada Sohee. Dan hal tersebut tentunya juga membuat Sohee cukup senang karena memang dirinya merasa selalu bisa menemukan inspirasi untuk lagunya ketika bertemu dengan Johan. Setelah itu pada esok harinya Sohee pun terlihat menjemput Johan dan mengajaknya untuk pergi ke tempat pameran kesenian. Namun ketika melihat sebuah karya seni patung yang cukup terbuka Johan pun tiba-tiba terlihat merasa pengen. Sehingga Sohee yang menyadari hal tersebut dengan senang hati langsung mengajak Johan untuk mojok dan melumat biji lato-lato miliknya. Sampai pada akhirnya karena tempat yang tidak memungkinkan Sohee pun lalu mengajak Johan untuk pulang dan melanjutkan pengenceritan di apartemennya. Setelah itu Sohee pun terlihat melanjutkan kegiatan menulis lagunya sementara Johan terlihat sedang melukis Sohee. Singkat waktu Sohee pun akhirnya berhasil menyelesaikan beberapa lagu baru ciptaannya. Sementara di sisi lain Jung-soo yang merasa bahwa Sohee kini sering menjauhinya pun terlihat menanyakan alasannya, namun Sohee pun terlihat tidak peduli dengan hal tersebut dan lebih memilih pergi untuk menjemput Johan. Akan tetapi setibanya di depan kampus Sohee pun malah terlihat dibuat galau oleh perasaannya sendiri ketika melihat Johan sedang bersama Yuri, dan karena hal tersebut Sohee pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun setibanya di apartemen Sohee pun terlihat sudah ditunggu oleh mantan pacarnya yang bernama Ji-ho untuk meminta jatah pengenceritan. Kemudian karena sempat merasa kecewa setelah melihat Johan sedang bersama Yuri di sini Sohee pun terlihat tidak menolak ajakan dari mantannya itu. Namun beberapa saat kemudian Johan pun tiba-tiba datang dan melihat kejadian pengenceritan tersebut. Sementara itu meski melihat kedatangan Johan di sini Sohee pun terlihat tidak menghentikan aktivitasnya hingga membuat Johan sangat kecewa. Singkat cerita Sohee pun mendapat kabar bahwa Jung-soo telah membawa kabur beberapa file lagu barunya ke studio lain karena merasa sakit hati dengannya. Dan karena hal tersebut Sohee pun gagal meluncurkan album baru dan terancam akan diputus kontrak oleh pihak label. Lalu Sohee pun akhirnya meminta jeda waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan lagu baru pengganti. Namun karena banyaknya pikiran Sohee pun terlihat tidak bisa fokus untuk menulis lagu seperti halnya ketika masih ada Johan di sampingnya. Dan beruntung di waktu yang sama Johan pun tiba-tiba datang ke apartemen untuk mengutarakan perasaannya. Setelah itu mereka pun akhirnya kembali melakukan pengenceritan sebanyak 10 ronde. Kemudian pada esok harinya tanpa memberitahu Johan Sohee pun memutuskan untuk menyepi ke sebuah pedesaan agar bisa lebih fokus dalam menulis lagu, sehingga selama 1 minggu ke depan Johan pun terlihat kebingungan dan hanya bisa pasrah menahan rasa gejolak ingin bercocok tanamnya dengan Sohee. Setelah itu 1 minggu kemudian Sohee pun akhirnya berhasil menyelesaikan lagu baru ciptaannya,
Namun ketika dirinya kembali ke kota untuk menemui Johan, Sohee pun melihat Johan sudah menggandeng wanita lain, sehingga Sohee pun akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggu Johan lagi. Dan di akhir cerita lagu baru Sohee pun akhirnya dirilis dan meledak di pasaran musik Korea, sementara di sisi lain Johan pun juga terlihat semakin lengket dengan kekasih barunya, dan film pun selesai. 너희 개새끼! 일로 와! 일로 와, 이 새끼야!